terangsang kekuatannya tulang. Jadi kalau otot dikencangkan, yang kuat adalah tulang. Nah di sini nih, pertama harus seimbang. Kalau organ tubuh ini harus sehat. Kalau tulang itu harus kuat. Kalau otot itu harus kenceng. Tapi kalau lemak itu harus rendah. Nah sekarang yang terjadi apa? Yang terjadi nih sekarang teman-teman sekalian. Ini ada namanya otot, ini ada namanya tulang, ini adanya lemak. Otot nggak dilatih, akhirnya turun kan. Sejak 30 tahun ke atas terjadi penurunan 1% otot. Sorry, masa turun itu maksudnya gimana? Jadi massa ototnya berkurang. Londoy, jadi kayak mengecil aja. Karena kita makin tua ototnya kan mengecil. Karena nggak pernah dilatih. Kalau saya tanya misalnya sama Desta, olahraganya apa? Pasti either lari, berenang, naik sepeda, sepak bola, tenis, semuanya adalah bukan melatih otot rangka, tapi yang dilatih adalah otot jantung, kardio. Makanya kenapa kardio di sini oke, bagus gak bagus. Tapi bro, ini otot rangka kok nggak pernah dilatih. Otot rangka nggak dilatih, maka yang terjadi pelemahan tulang. Tulangnya lemah, geraknya lebih sedikit. Ketika geraknya sedikit, lemaknya meningkat. Lemak itu bukan akibat, lemak itu kos. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi dengan kalau orang kadar lemaknya tinggi, tekanan darahnya naik gak? Naik. Gula darahnya naik gak? Naik. Trigliseridanya naik gak? Kolesterolnya naik gak? Biasanya terjadi pengentalan darah. Orang masuk rumah sakit gara-gara terjangkit COVID-19, kebanyakan semua punya ini. Tapi kalau pas kita cek, kenapa? Ternyata kadar lemaknya tinggi. Kenapa kadar lemaknya tinggi? Karena tulangnya lemah. Kenapa tulangnya lemah? Karena nggak pernah latihan otot. Nah jadi poinnya, bicara otot kita rangka, orang mikir ibaratnya, enggak gue nggak mau berotot. Poinnya bukan masalah perlu berotot atau tidak. Otot nggak dilatih, tulangnya lemah. Tulangnya lemah, maka lemaknya tinggi. Saya sejak umur 14 tahun, dari tahun 1983-an, 84, sekarang saya udah 52. Dari dulu sampai sekarang, saya otot tiap hari saya latih. Otot dikencangkan, tulangnya kuat. Tulangnya kuat, gerak saya normal, metabolisme saya normal, akhirnya lemak saya rendah. Lemak saya di kisaran kurang lebih 10%-an. Nah jadi poin saya adalah kenapa saya bisa terjadi penghambatan penuaan sehingga jadi bentuknya berbeda dengan orang 52 tahun yang lain. Hanya karena saya menjaga si ototnya saya kencangkan, maka tulang saya jadi tetap kuat. Maka apa yang terjadi? Lemak saya jadi rendah. Kalau lemaknya rendah berarti organnya berarti tetap sehat, cairannya berarti seimbang. Makanya kenapa bentuknya saya dalam 20 tahun terakhir bentuknya sama, hanya gara-gara saya menjaga keseimbangan ini, sedangkan orang lain tidak melakukan.